Kita bikin bumbunya dulu. Aku pakai 3 siung bawang putih. Ini untuk memudahkan pas ngalusinya, jadi aku potong-potong dulu. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Tambahkan 10 cabai merah besar atau cabai keriting. Ini aku pakai cabai keriting. Ini aku potong juga biar pas ngalusinya itu gampang. Aku ngalusinya pakai cobek. Buat teman-teman yang mau pakai chopper juga boleh. Buat teman-teman yang suka pedas bisa ditambahin lagi cabenya sesuai selera teman-teman. Cabai merah ini nggak terlalu pedas, jadi aku kasih banyak. Tambahkan 1 buah tomat. Ini aku pakai ukuran kecil. Tomatnya kita potong juga. Biar pedas, tambahin cabai pedas. Aku pakai 5 aja cukup. Sesuai selera teman-teman. Kalau suka pedas bisa ditambahin lagi cabainya. 9 bawang merah. Ini karena bawang merahnya kecil-kecil, jadi aku pakai 9. Kalau misal teman-teman punya yang besar bisa disesuaikan aja. Kemudian kita haluskan. Untuk halusinya seperti ini cukup, halus kasar juga boleh. Kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan kacang panjang yang aku pakai kurang lebih 10 kacang panjang. Ini aku bagi 2 dulu biar memudahkan pas motongnya, jadi aku potong sekalian seperti ini. Untuk memotongnya kurang lebih 2-3 cm. Lakukan sampai selesai ya, sampai kacang panjangnya itu habis. Siapkan wajan dan minyak panas. Ini untuk menumis bumbunya. Bumbu yang tadi sudah kita haluskan, kita masukkan. Jangan lupa diaduk ya, biar matangnya itu merata dan biar di bawahnya itu nggak gosong. Jika aromanya sudah harum, bumbunya itu sudah mulai matang, bisa kita tambahkan kacang panjangnya yang sudah tadi kita potong kecil. Sebelumnya sudah dicuci bersih ya kacang panjangnya. Tambahkan setengah sendok makan gula pasir. Setengah sendok makan garam. Tambahkan kaldu bubuk kurang lebih setengah sendok makan juga. Kemudian kita aduk rata. Tambahkan kecap manis. Untuk kecap manisnya kurang lebih 1 sendok makan. Bisa dites rasanya ya, jika ada yang kurang bisa ditambahin sesuai dengan selera teman-teman. Ini kita tinggal tunggu layu aja sesuai selera teman-teman, karena aku nggak terlalu suka yang matang banget, jadi ini menurutku udah cukup. Warnanya masih hijau dan masih seger. Siap kita angkat dan pindahkan ke wadah. Nah, ini dia kacang panjangnya sudah jadi, siap dihidangkan dengan nasi panas atau lauk yang lainnya.
Pertama kita siapkan dulu bahannya. 1 sendok teh gula, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh lada, 1 sendok makan saus tiram yang aku pakai saori, 3 bawang putih, 6 bawang merah, 1 tomat, seperempat bawang bombay, 5 cabai pedas. Teman-teman buat yang suka pedas bisa ditambahin lagi cabenya. Kacang panjang 10, ini udah aku bagi 2. Kemudian cumi yang aku pakai 3 ukuran sedang. Selanjutnya kita iris tipis bawang putihnya. Iris tipis bawang merahnya. Kita potong cabai pedasnya. Kalau teman-teman suka pedas, tambahin lagi cabenya sesuai selera teman-teman. Bawang bombay juga kita potong. Kita potong kecil tomatnya. Jika sudah selesai dipotong, kita sisihkan dulu. Kemudian untuk kacang panjangnya kita potong kurang lebih 2-3 cm sesuai selera teman-teman. Kacang panjang yang udah dipotong kita cuci bersih. Untuk cuminya kita potong juga, kita potong bulat. Sebelumnya cuminya udah aku bersihin dan udah dihilangin tintanya. Buat teman-teman yang mau pakai cumi yang di frozen biasanya udah dipotong-potong. Kalau ini aku enggak, jadi aku beli di pasar, aku potong sendiri. Sesuai selera teman-teman juga. Jika udah, kita tumis bawang putih, bawang merah. Kemudian kita aduk sampai rata, biar matangnya itu merata. Tambahkan irisan bawang bombay. Kemudian tambahkan cabai. Buat teman-teman yang suka pedas boleh ditambahin lagi cabenya sesuai selera teman-teman. Kita aduk kembali biar matangnya itu merata. Tunggu sampai aromanya itu harum ya. Jika aromanya sudah harum, kita tambahkan irisan cumi. Kita aduk kembali. Tambahkan air 100 ml. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Tambahkan bumbu 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian kita aduk rata. Tambahkan kacang panjang yang sudah diiris dan sudah dibersihkan. Kita aduk kembali sampai rata. Tambahkan irisan tomat. Bisa dites rasanya, teman-teman kalau ada yang kurang bisa ditambahin lagi.
sesuai selera. Karena aku nggak suka terlalu matang, jadi ini sudah cukup. Siap kita pindahkan ke wadah. Nah, ini dia kacang panjang cuminya sudah jadi, siap dihidangkan dengan nasi panas atau lauk yang lainnya. Pertama kita siapkan dulu bahannya. 1 batang serai, 1 buah tomat, 1 lengkuas, 1 kunyit, 1 jahe, 3 bawang putih, 4 bawang merah, 7 cabai hijau, 1 lembar daun salam. Buat teman-teman yang suka pedas bisa ditambahin cabai rawit. 10 kacang panjang, ini udah aku potong-potong seperti ini ujungnya, dan aku bagi 2. Kemudian sayur kol aku pakai setengah aja. Untuk bumbunya 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk. Kita potong kacang panjangnya. Untuk memotongnya kurang lebih 2-3 cm atau sesuai selera teman-teman. Lakukan berulang sampai kacang panjangnya itu habis. Nah, ini dia kacang panjangnya sudah dipotong-potong. Selanjutnya kita potong sayur kolnya. Untuk motong sayur kolnya kecil-kecil, kayak mau bikin bakwan aja memotongnya. Lakukan sampai kolnya itu habis ya. Ini kol yang sudah dipotong-potong, kemudian cuci semua sayurnya. Kemudian kita potong tomatnya, kita potong kecil-kecil. Untuk cabenya juga kita potong kecil-kecil. Lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya kita bikin bumbu halusnya. 1 kunir atau kunyit, 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 1 jahe dan 1 lengkuas. Kita haluskan. Halusnya kayak gini cukup. Kita geprek serehnya. Aku pakai 1 batang sereh. Karena ini kepanjangan, jadi ini aku ikat. Bumbu yang sudah dihaluskan kita tumis di minyak yang panas. Sambil kita aduk biar matangnya itu merata. Jika bumbunya sudah matang dan aromanya tuh harum, kita tambahkan cabai yang sudah dipotong-potong. Sambil kita aduk-aduk. Tambahkan air 100 ml. Tambahkan serai dan daun salam. Kemudian kita tambahkan bumbu kaldu bubuk, garam, dan lada. Kita aduk kembali sampai rata. Jika udah mendidih, kita tambahkan kacang panjang yang sudah dipotong-potong dan sudah dibersihkan.
Sambil kita aduk-aduk sampai rata. Nah, karena aku nggak suka terlalu matang sayurnya, jadi ini aku mau masak sebentar aja. Tambahkan sayur kol yang sudah dipotong-potong dan sudah dibersihkan. Terakhir, tambahkan irisan tomat. Kemudian kita aduk kembali sampai rata, sampai bumbunya itu tercampur rata dengan sayurnya. Ini menurutku udah cukup matang, karena aku nggak terlalu suka yang matang banget. Jadi ini udah, kita pindahkan ke wadah. Nah, ini dia sayur, kacang, dan kolnya sudah jadi, siap dihidangkan dengan nasi panas atau lauk yang lainnya. Kita siapkan dulu bahannya. 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 5 cabai rawit, 4 cabai merah besar, 1 buah tomat. Buat teman-teman yang suka pedas bisa ditambahin lagi cabainya sesuai selera teman-teman. Untuk bumbunya 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula, setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian kacang panjang yang aku pakai 10 lenjer atau 10 lonjor. Kita potong-potong dulu kacang panjangnya. Ini udah aku belah jadi 2 atau potong jadi 2. Kemudian kita potong kecil-kecil sesuai selera teman-teman untuk ukurannya. Biar mudah pas ngepotongnya, jadi ini aku bagi 2. Dan biar cepet, ini aku semuanya aku potong. Untuk memotongnya kurang lebih sekitar 3 cm atau sesuai selera teman-teman aja. Biar cepet, potongnya sekalian pakai pisau kayak gini. Potong semua kacang panjang sampai selesai ya. Kalau udah, nanti dicuci bersih. Ini kacang panjang yang sudah dipotong-potong dan sudah dicuci. Kemudian kita potong-potong bawang putih, bawang merah, cabai, dan tomat. Kalau misal teman-teman mau dihaluskan juga boleh, tapi ini aku mau diiris-iris saja juga cukup. Nah, ini udah selesai. Panaskan minyak goreng, kemudian kita tumis bawang putih, bawang merah. Sambil diaduk-aduk ya, sampai aromanya itu harum. Jika aromanya sudah harum, kita bisa tambahkan cabainya yang sudah dipotong-potong. Tambahkan air kurang lebih 100 ml, nggak perlu terlalu banyak. Kemudian tambahkan kaldu bubuk, garam, gula, dan lada bubuk. Sambil diaduk-aduk ya sampai mendidih.
Tambahkan kacang panjang yang sudah dipotong-potong dan sudah dibersihkan. Nah, untuk memasaknya sesuai selera teman-teman. Ini karena aku nggak suka yang terlalu matang, jadi aku masaknya itu sebentar aja. Jadi warnanya itu tetap hijau. Untuk memasaknya itu sebentar aja, nunggu sampai mendidih lagi. Ini apinya aku besarin. Nah, nanti terakhir tomatnya dikasih biar tomatnya itu nggak hancur. Jadi aku ngasih tomatnya itu pas terakhir. Tunggu sampai mendidih ya. Sambil diaduk-aduk biar matangnya itu merata. Nah, ini udah mulai matang atau udah mulai mendidih, siap kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Nah, ini dia tumis kacang panjangnya sudah jadi. Ini warnanya masih segar, masih hijau. Ini cocok untuk lauk atau teman nasi panas, ini tuh enak banget. Bikin kacang panjang dan kelapa. Nanti aku mau bikin sambal. Ini tuh enak banget, wajib banget bikin ini. Untuk cara bikinnya kita simak videonya sampai selesai ya. Pertama kita siapkan dulu bahannya. 3 cabai merah, 2 cabai pedas, 1 kencur, 1 jahe, 4 bawang putih, 4 bawang merah, setengah sendok teh terasi, kelapa parut 150 gram. Nah, ini aku pakai kelapa yang tidak terlalu tua ya, dan sebelum diparut itu harus dibersihkan dulu kulitnya. Jadi warnanya itu putih kayak gini. Untuk bumbunya 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap, gula merah sekitar setengah sendok teh. Nah, ini kacang panjang secukupnya aja. Pertama kita potong kecil kacang panjangnya, ujungnya kita buang. Kita potong kecil-kecil seperti ini. Ini belum dicuci ya, nanti aku mau nyucinya pas udah dipotong-potong. Ini kacang panjang yang sudah dipotong-potong seperti ini. Kemudian kita siram dengan air panas. Secukupnya aja sampai kacang panjangnya itu tenggelam kayak gini. Sambil nunggu kacang panjangnya, kita kukus bahan yang lain. Bahan yang kita kukus kelapa parut, kemudian bawang putih, bawang merah, terasi, jahe, kencur, cabai. Nah, buat teman-teman yang suka pedas bisa ditambahkan lagi cabenya. Kita kukus kurang lebih 10 menit. Kemudian kita tutup. Nah, ini yang sudah dikukus 10 menit. Kita haluskan jahe, bawang putih, bawang merah, cabai, dan terasi. Kita kasih bumbu, garam, penyedap, dan gula merah. Bisa dites rasanya, kalau misal ada yang kurang bisa ditambahin lagi sesuai selera teman-teman. Ngalusinya seperti ini cukup. Kemudian kita tambahkan kelapa yang tadi sudah kita kukus.
Kita aduk bersama sambelnya sambil diratakan ya biar rata. Biar gampang ngaduknya, kita pindahkan ke wadah besar. Ini sambal dan kelapanya, kita tambahkan kacang yang tadi sudah kita rendam. Sebelumnya sudah ditiriskan ya, ini kacangnya. Kemudian kita aduk-aduk sambil diratakan sampai benar-benar rata. Nah, ini dia sambal bisanya sudah jadi. Di sini tuh namanya sambal bisa. Ini biasanya cocok untuk nasi kuning, untuk topping nasi kuning di atasnya. Kira-kira seperti ini ya. Potong dulu kacang panjang. Untuk kacang panjangnya merata matangnya. Kemudian kita tambahkan air sekitar 100 ml. Aduk kembali agar tambahkan tauge yang sudah dibersihkan. Satu sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap. Kemudian kita aduk.
Tunggu sampai layu, tandanya sudah matang. Terakhir, tambahkan irisan daun bawang. Nah, ini udah layu, tandanya sudah matang. Siap kita pindahkan ke wadah. Ini dia hasilnya tuh kayak gini, cocok untuk lauk nasi panas. Aku pakai setengah buah tomat, kita potong kecil. 2 siung bawang putih, kita iris tipis. 4 bawang merah, kita iris tipis juga. 4 cabai pedas, kita potong. Buat teman-teman yang suka pedas bisa ditambahin lagi cabenya sesuai selera. Kacang panjang ujungnya kita buang, kemudian kita potong. Di sini aku potong kurang lebih 2-3 cm. Jika sudah, kita sisihkan. Kemudian kita cuci bersih. Bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris tipis, kita tumis sampai aromanya itu harum. Sambil kita aduk rata. Tujuannya biar nggak gosong ya. Jika aromanya sudah harum, kita tambahkan irisan cabai dan tomat. Tambahkan 50 ml air. Setengah sendok makan kaldu bubuk, 1 sendok teh lada, setengah sendok makan garam, dan setengah sendok makan gula pasir. Aduk kembali. Tambahkan kacang panjang yang sudah dipotong. Tambahkan sayur tauge, tunggu sampai layu. Jika sudah layu tandanya sudah matang, dan bisa dites rasanya. Kalau misalnya ada yang kurang bisa ditambahin lagi sesuai selera. Nah, ini dia sudah jadi, cocok untuk lauk nasi panas.